Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana kita menghitung investasi pembangunan real estate ya. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang bagaimana kita menghitung kapasitas. Saya pikir ini sudah beres ya. Jadi kita masuk ke investasi ya. Jadi kapasitas itu untuk menghitung sebetulnya ini ya, jumlah unit rumahnya ya. Yang kedua adalah jumlah penduduknya. Yang ketiga jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan ya, baik berupa bangunan ya, luas bangunannya maupun total luas lahannya. Rumah juga demikian ya. Ini nanti kita untuk menghitung jumlah unit rumahnya, jumlah luas lahannya, dan luas bangunannya. Karena itu menjadi dasar penghitungan investasi. Oke, kita masuk ke perhitungan investasi ya. Yang pertama kita menghitung biaya investasi dari pembelian tanah ya. Kemarin sudah ada tanah luas berapa, kemudian ini dihitung biaya pembelian tanahnya ya, karena di sini luasnya kita 50.000 atau 5 hektar. Ini luas tanahnya ya, sesuai dengan harga lapangan. Misalkan ini 200.000, maka biaya yang digunakan untuk membeli tanah adalah 110 miliar maksudnya. Kemudian ditambah biaya pajak. Biaya pajak biasanya dihitung dari NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak ini adalah sebuah harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi dasar perhitungan pajak. Meskipun beberapa kabupaten kota itu menghitung pajaknya tidak selalu berdasarkan NJOP, tetapi juga bisa berdasarkan harga beli tanah di pasaran, ya, ini gitu ya, atau yang 200 ini. Nah, untuk kali ini kita hitung berdasarkan NJOP ya. Jadi membeli tanah itu yang membeli membayar pajak yang namanya BPHTB ya. BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini juga harganya macam-macam ya. Ada yang 2,5%, bahkan ada yang 0%. Bisa dilihat di sini di Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang tarif baru PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi di sini ada kapan 2,5% dan kapan 0% ya. Nah, sesudah dihitung pajaknya, maka ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh developer hotel kita. Sesudah itu kita akan menghitung biaya konstruksinya ya. Biaya konstruksinya itu ada dua, yaitu pertama konstruksi bangunan dan konstruksi infrastruktur dan lanskap. Nah, karena ini biaya pembangunan gedung, maka yang dihitung ada luas bangunannya ya. Angka ini diperoleh dari luas bangunan rumah tipe kecil. Luas bangunannya kan 36 ya. 36 kali jumlah unit rumah ya. Jadi jumlah unit rumahnya tipe kecil 176,5, maka di dalam perhitungan investasinya angka ini adalah 36 kali jumlah unit rumah tadi yang 100 berapa tadi ya. Kemudian yang ini juga begitu, 45 kali jumlah unit rumah tipe sedang, ini juga 100 kali jumlah unit rumah tipe besar. Ditambah sarana. Sarana adalah jumlah luas bangunan sarana ya, yang dihitung dari kapasitas ya di sini. Nah, ini kalau ini kemudian dihitung semua, angkanya tentunya tidak hanya 250 ya. Jadi ini luas sarana dalam bentuk bangunan gitu ya. Nah, ini kita hitung, maka kemudian kita dikalikan dengan ya 2 juta meter 2 juta per meter persegi harga bangunan. Nah, harga ini merupakan harga pendekatan. Anda bisa sesuaikan dengan harga lapangan. Idealnya disesuaikan dengan harga lapangan. Artinya di mana proyek Anda, itu kita lihat harganya. Tetapi kalau tidak, idealnya lagi itu dihitung RAP-nya. Tapi dalam kesempatan ini tidak mungkin. Sehingga kita gunakan pendekatan harga bangunan gedung per meter persegi. Nah, harga ini juga bisa dilihat di dinas PU ya, dinas PU PR di masing-masing kabupaten kota ada ya. Jadi nah ini kita
sementara menggunakan harga 2,5 juta per meter persegi. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan ya. Oke, ini ada angka jumlah biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi bangunan gitu ya. Kemudian kita menghitung infrastrukturnya. Pertama adalah luas lahan. Luas lahan 19.750 ini diperoleh dari harga non saleable ya. Non saleable area itu kalau kita lihat di kapasitasnya, nah non saleable area itu saleable areanya 30%, sehingga lahan untuk surplusnya adalah 60%, sehingga harga untuk surplusnya adalah 40%. Dalam hal ini luasnya 20.000 meter persegi ya. Kita lihat angkanya 19.750. Mengapa 19.750? Karena di non saleable atau di lahan untuk infrastruktur dan taman ini sudah dikurangi 250 untuk bangunan ya. Jadi angka 19.750 adalah 20.000 dikurangi berapa luas bangunannya, seperti itu ya. Nah, ini kita kalikan dengan angka biaya lanskap ya, biaya lanskap. Nah, ini saya mengambil 8%. Di sini biayanya 3 sampai 8% dari bangunan gedung ya. Jadi maka di sini angkanya berapa? 8% kalikan 2,5 juta kalikan luas lahannya. Gitu ya. Nah, diperoleh angka ini. Nah, hal yang sama dilakukan. Nah, ini juga gitu, rumah tipe kecil itu selisihnya ya. Jadi untuk menghitung luas lahan yang tidak dibangun diperoleh dari 60-nya ya. Ya, apa itu lahannya gitu ya. Luas lahannya, kemudian apa namanya dihitung untuk mengetahui jumlah unitnya berapa, kemudian dihitung untuk infrastrukturnya seperti ini. Kemudian dijumlahkan ya, pembangunan lanskap permukimannya adalah sekian jumlah. Jadi 44 ini untuk biaya pembangunan rumah, dan bangunan lain yang di sini adalah lanskap permukiman dan infrastrukturnya. Oke. Kemudian biaya perizinan. Biaya perizinan kemarin sudah ya, jadi ada KKPR itu kalau Anda sudah sesuai dengan RT RW, maka biasanya langsung lanjut sehingga tidak ada biaya. Kemudian biaya pembangunan atau persetujuan pembangunan gedung yang dulu kita hitung sebagai, yang kita ketahui sebagai IMB, sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Karya, semua istilah, semua peraturan berubah. Nah, kita perlu cek lagi peraturannya. Namanya PBD. Nah, ini sementara saya hitung 1,75 per mil kali harga bangunan. Ini dulu saya ambil dari Perda IMB-nya Kota Solo, tapi sekarang juga sudah berubah. Dan kalau kita masuk ya, jadi kita bisa aja masuk ke perizinan biayanya berapa, itu kita bisa masuk ke perizinan online di kabupaten kota di mana Anda mau membangun. Di sana bisa masukkan saja luas bangunan berapa, jenis bangunan apa, nanti akan ada kalkulatornya sehingga retribusinya sekian. Ya, misalkan ketemu, nah kita masukkan. Tapi Anda mau menggunakan 1,75 per mil. Per mil itu per 1.000 ya, dari harga bangunan ya, dari harga bangunan untuk ini. Ya, dikalikan biaya perizinan untuk PBG-nya 77 juta gitu ya. Kemudian biaya sertifikat. Nah, ini ada proses balik nama ya. Kalikan satu karena satu apa namanya, satu kali kita ya, kita anggap satu kali bahwa lahan yang Anda beli yang misalkan 10 hektar itu satu kali kita balik nama, biayanya sekitar 0,1%. Ini biaya ini sebetulnya bisa tawar menawar ya, karena ini ada biayanya ada di notaris gitu ya. Misalkan ini biayanya jadi 10 juta pecah sertifikat, masing-masing sertifikat itu macam-macam juga harganya di notaris, kita bisa nego dan sebagainya. Misalkan ini 3,5 juta ya, ini kemarin saya seperti itu sih ya. Nah, ini ada 362 kapling. Padahal kapling rumah, unit rumahnya itu ada jumlah unit rumahnya kan 352. Nah, mengapa ini dihitung 362? Karena ini juga memperhitungkan kapling sarana prasarana gitu ya. Ini kapling sarana prasarananya sementara ini dihitung jumlahnya, nah unitnya itu ada 10, berarti ada 10 kapling. Nah, tentunya kalau ini yang di sini sudah diisi semua akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian
ini biaya pecah sertifikat, kemudian biaya balik nama, ya. Biaya balik nama kedua, kayak ini balik nama ke satu itu dari pemilik tanah awal, kemudian ke kita sebagai developer, balik nama kedua itu dari kita kepada pembeli rumah kita. Nah, tadi kan jumlah couplingnya 352, nah ini yang dibalik namakan untuk coupling yang dijual saja, sementara yang sertifikat tetap atas nama developer. Ini sewaktu-waktu kalau mau dihibahkan, mau diwakafkan, atau mau ada yang membeli, misalkan sekolah mau dibeli dan sebagainya, itu masih memungkinkan gitu ya. Yang jelas karena setiap kapling tanah itu harus memiliki perizinan gitu ya untuk bisa dibangun dan itu menjadi legal. Nah, ini jumlah perizinannya sekian ya. Kemudian ada biaya rutin per tahun, kemarin kita sudah sampaikan apa saja, ini jumlahnya sekian, kemudian biaya sewa-sewa listrik sekian, maka jumlah biaya tanah konstruksi dan lain-lain kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan sekitar 73 ya, karena kita tidak hutang bank, sementara kita tidak hutang bank ya. Jadi apa namanya, jumlahnya sekian, ada pajak PPN nanti kalau kita beli rumah nanti dibayarkan saat terjadi transaksi pembelian. Sementara jadi biayanya sekian ya. Karena PPN itu nanti dihitungnya di harga penetapan harga jual gitu ya. Nah, ini udah ketemu ya biaya konstruksi pembangunan rumah. Ini yang namanya kita sebut sebagai investasi. Ya, jadi mulai dari investasi tanah maupun investasi bangunan. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan harga jual gitu ya. Jadi pendekatan harga jual itu bagaimana caranya? Yang pertama, kita membandingkan pemanfaatan lahan. Ini untuk menghitung apa ya? Karena logikanya bagian yang memanfaatkan lahan lebih banyak akan secara proporsional itu menanggung biaya lanskap atau infrastruktur seperti itu ya. Nanti kita lihat apakah memang demikian gitu ya. Jadi yang pertama, rumah tipe kecil jumlah unitnya 176. Nah, ini luas lahannya sekian, luas bangunan sekian. Ini kita hitung total luas lahan karena kita baru mau menghitung infrastruktur ya. Dari perbandingan pemanfaatan lahan ya. Jadi ini ada lahan, total luas lahannya ada 10.588. Kemudian kalau jumlah totalnya ada 30.000, ini kan sama dengan 60% dari si label ya. Nah, ini kemudian dipersentasekan sehingga rumah tipe kecil itu luas lahannya 35%, sedang 25%, dan tipe besarnya 29%. Luas ini kalau kita bandingkan dengan 136 itu berbeda. Ini tidak apa-apa ya, karena memang 136 itu adalah jumlah unitnya, gitu ya, bukan luas lahan. Kemudian kita menghitung biaya konstruksi rumah ya, ini untuk sementara. Kenapa saya katakan sementara? Karena nanti akan ada perubahan-perubahan ya. Biaya konstruksi rumah adalah menghitung semua komponen yang ada di depan ya, mulai dari tanah, kemudian bangunan, pajaknya, lanskap, PBG, semuanya dikalikan dikalikan dari luas bangunan atau luas lahannya ya. Kalau kita menghitung harga tanah ya kita kalikan dengan luas tanahnya ya. Kalau tanahnya tadi harganya berapa? Harga tanah tadi 200.000 gitu ya. Kita kalikan luas tanah untuk tipe kecil itu kan 60.000 ya, maka harganya menjadi 60 gitu ya. Maka harganya menjadi 12 juta untuk beli tanah untuk tipe kecil gitu ya. Ya, sama dengan sedang dan seterusnya, caranya sama. Kita kalikan semua komponen biaya dengan unit ya, dengan ukuran masing-masing unit gitu ya, yang tipe kecil, tipe sedang dan seterusnya. Sehingga semua biaya, ini jumlah biaya per unit itu di sini 111 juta gitu ya. Nah, ini untuk ngecek saja. Ini per unit, nah, 176 ini kan jumlah unitnya. Ini kita untuk menghitung biaya rumah kecil itu sebetulnya berapa toh. Ternyata rumah kecil, tipe kecil itu biayanya 19 juta, tipe sedang 17 juta, dan tipe kecil 17 juta. Gitu, ini biayanya. Nah, kemudian ini kalau kita jumlahkan ya, karena kita tidak pakai bank ya, kita jumlahkan maka totalnya adalah 54
miliar, sorry ini ya, ini kita 19 miliar gitu ya. Kalau ini dikalikan jumlah unitnya ya, ini total pembangunannya sekian. Kemudian kita menghitung ya, ini tadi kan baru biaya rumah. Kemudian kita menghitung biaya konstruksi sarprasnya ya. Tadi harga tanah sarpras itu berapa gitu ya. Harga tanah sarprasnya kan 40% dari silabel ya, silabel area. Nah, ini ada PPHTP juga dihitung sama sebetulnya. Kemudian totalnya ya ini adalah penjumlahan adalah sekian biaya konstruksi. Biaya lain-lain non konstruksi atau manajemen costing dan lain-lain gitu ya, sewa kantor dan sebagainya. Ini selama 6 tahun. Jadi yang dikalikan adalah per tahunnya ya, biaya per tahun. Nah, itu tadi ada untuk manajemen costing gitu ya. Totalnya sekian. Nah, ini dikalikan 6 tahun. Kalau ini keseluruhan, kalau tadi kan kita baru menghitung apa namanya, sebentar ya kita lihat di info 316 ya, 316 ini ya selama 6 tahun gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini dan kita jumlahkan, maka ini adalah penjumlahan dari biaya lain-lain sekadar 12.963 ini adalah penjumlahan dari sini ke sini ya. Jadi kalau ini itu penjumlahan dari ke sini, ini ya. Kalau yang 12 ini adalah penjumlahan ini gitu ya. Nah, kita ketemu angkanya. Oke, itu angka kita simpan dulu. Kemudian kita akan menghitung perhitungan harga jual sesuai persentase luas bangunan rumah dan luas lahan secara nyata. Nah, ini ada kata-kata secara nyata. Itu artinya apa? Sesuai realitas yang ada, tidak ada subsidi silang. Ya, jadi pokoknya kita membangun rumah segitu, beban sarplasnya segitu ya. Itu kita gunakan komposisi persentasenya adalah menggunakan persentase ini. Ya, 35%, 35%, 29 gitu ya. Nah, angka ini ya, jadi ini yang pertama biaya konstruksi kita ambilkan dari sini gitu ya. Kita ambilkan dari sebelah sini gitu ya. Jadi oke, ini saya kembalikan ke sini gitu ya. Kemudian ini biaya rumahnya gitu ya. Nah, kemudian sarpras itu dari mana? Ya, ini adalah dari biaya sarpras ini yang lain-lain tadi ya 12 juta ya. Angka 25 ini diambil dari 12 juta dibagi gitu ya, dibagi. Nah, ini persentasenya gitu ya, 35,29 kita kalikan dengan kita kalikan dengan ya, sorry. Ini dibagi jumlah unitnya dikalikan dengan persentasenya. Nah, tadi sorry. Ya, angka 25 itu angka 25 berasal dari D44 gitu ya. Jadi 12.963 ini ya. 12.963 ini adalah biaya sarpras, kemudian dibagi jumlah unit rumah ya, dikalikan persentase luas lahan. Ya, jadi ini G5 gitu ya. Nah, ini angkanya dapat sekian. Ya. Tipe sedang seperti itu, tipe besar seperti itu sehingga ini diperoleh harga bangunan sesuai realita ya, sesuai realita komposisi, artinya biaya sarana prasarana dibebankan sesuai realita. Dari sini ya, ini kita simpan dulu ya. Jadi ini harga jual, harga masing-masing unit rumah. Ya, harga biaya yang dibebankan oleh untuk masing-masing pembangunan unit rumah. Sekarang apakah kita tahu menghitung sesuai dengan harga ini atau tidak? Nah, ini adalah kembalinya kepada kita keberpihakan kita ya. Kalau ini rumah tipe kecil itu yang membeli itu biasanya golongan MPR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk membayar 137 itu biasanya berat ya. Tetapi untuk yang golongan besar gitu ya, itu bisa jadi itu lebih memungkinkan dengan catatan desainnya bagus gitu ya. Bagus itu apa? Ya, kemarin sudah sampaikan bahwa kita tidak menjual bangunan, kita tidak jual tanah, tapi kita menjual arsitektur dan lingkungannya.
Kalau desain arsitekturnya bagus, nyaman, tampilannya bagus, kemudian lingkungannya nyaman, view-nya bagus gitu ya, itu bisa memungkinkan luas rumah yang sama ya. Kembali lagi, luas rumah yang sama harganya bisa berbeda dan itu tidak menjadi persoalan jika mereka adalah golongan ekonomi menengah atau ekonomi atas ya. Nah, makanya kita mainkan skenario ya. Skenario itu yang memainkan arsitek atau developernya. Kita mau bikin harga berapa? Dalam Islam tidak ada ketentuan ya kalau kita itu menjual harga lebih dari biaya produksi itu dosa, itu enggak ada. Kita menjual barang di bawah harga produksi juga enggak apa-apa ya. Yang dilarang dalam Islam itu adalah riba ya. Jadi jual beli itu tidak ada batas berapa keuntungan atau kerugian yang harus kita ini tuh enggak ada ya. Jadi ini tadi berdasarkan kebijakan. Nah, kita bikin skenario 2. Skenario beban sarprasnya gitu ya. Yang pertama, realitanya kan ini yang dimaksud dengan realita tuh ini. Ya, ini realita. Kalau ini kita bikin skenario ya. Ini saya taruh di sini realitanya. Oh, nggak bisa ya. Sorry, sebentar. Ya, ini persentase ya. Ya. Kemudian apa? Skenario pertama jumlah rumahnya ya. Jadi kalau ini tadi skenario persentase. Oh, sorry, ini skenario persentase lahan tidak digunakan dihitung di sini ya. Nah, dihitung digunakan di sini adalah kita melihat jumlah rumahnya. Ini jumlah rumahnya 321 ya, 50, 33, 17. Skenario beban 1, ini skenario. Kalau ini realitas jumlah rumah, kalau ini skenario. Ini kita anggap bahwa meskipun ada 50% rumah, tetapi beban yang nantinya kita bebankan itu hanya 20% saja, 25, di sini 25 dan di sini 50 ya. Yang skenario 2 kita lebih ekstrim ya. Jadi masyarakat MPR hanya dibebani untuk membiayai 5% dari surplus aja, kemudian 20, kemudian 75%. Nah, hasilnya seperti apa? Ini perhitungan harga sesuai skenario 1 gitu ya. Nah, biaya surplus ini angkanya tetap ya. Yang di sini angkanya adalah sama dengan biaya pembangunan ya, 11 ya, 111. Nah, jadi harganya itu nah ini ya, 111, 144, 295. Nah, angkanya adalah ini ya, kita ambil dari situ. Kemudian biaya lain-lainnya. Nah, ini ya. Kita jadi ini biaya lain-lainnya kita ambil dari biaya surplus ya. D44 ya, kalikan D56 ya. 56 tadi adalah persentasenya 25% dibagi C5. C5 apa? C5 coba kita lihat jumlah unitnya ya. C5 ya, ini jumlah unitnya ya. Jadi ini angka ini adalah ya tadi ya. Ini adalah harga sarana prasarana dibagi prosentase, dibagi dibagi prosentase skenario yang pertama dibagi jumlah unitnya. Ini tipe sedang seperti itu sama kemudian dijumlah. Nah, ini adalah harga jual yang kedua. Ya, jadi harga jual yang kedua. Tadi kalau sesuai realita, ini harga jualnya 137 ya, untuk harga rumah kecil. Sekarang untuk skenario 1 harganya turun jadi 130. Nah, efeknya yang harga apa? Harga yang kedua yang tengah juga turun, tetapi harga yang besar ini naik. Ya, jadi 360 menjadi 406. Nah, kita cek apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan rumah berimbang. Ada ketentuan rumah berimbang bahwa harganya itu adalah 25% gitu ya. Kurang dari 25% harga rumah besar. Jadi rumah kecil itu harga unitnya itu 25% ke bawah atau kurang dari 25 maksimal 25% dari rumah besar gitu ya. Nah, ini masih 32%. Itu dengan kata lain MPR ini masih terlalu terbebani gitu ya. Jadi ini tidak bisa, kurang layak untuk dijual. Artinya ya tetap saja nanti MPR tidak bisa beli rumah.
Oke, sekarang kita perhitungan harga sesuai skenario 2, ya. Ini keberpihakan kita, ya. Yang skenario 2 itu harga sama, tipe kecilnya sama, besarnya sama, ini harga konstruksi ya, jadi sama. Yang kita bedakan adalah harga surplusnya. Ya, tadi kita sudah sampaikan harga surplus ini diperoleh dari, jadi cek di sini ya, harga sarana prasarana ya dikalikan dengan persentase skenario kita. Ya, persentase skenario kita yang kedua itu adalah ini ya, 5%. Kemudian dibagi jumlah unit rumahnya. Ya, itu kecil seperti itu. Nah, kemudian ini kita jumlahkan ya. Jadi ini jumlahnya. Ya, ini jumlah harga tiap unit. Nah, di sini menjadi 115 kita bandingkan ya. Kalau di sini nah ini yang tadi skenario 2, ini yang sekarang ini yang atas skenario 1, yang bawah skenario 2. Harganya berbeda. Harga rumahnya 130 awal menjadi 115, 172 menjadi 166, 405 menjadi 460. Ini kok turun lagi ya sedang ini ya. Anda bisa saja menaikkan yang di sini ya. Jadi misalkan kalau Anda merasa harga yang rumah besar itu terlalu besar gitu ya, terlalu tinggi, terlalu jauh gitu, Anda bisa komposisinya tidak 5,275, mungkin 5,33, misalkan ini disesuaikan dengan ini ya, atau 25, kemudian ini sisanya berapa gitu ya. Itu namanya juga skenario, itu tergantung Anda. Yang penting harga rumah kecil itu adalah maksimal tadi 25%. Ya kita anggap 0,4-nya itu kalau dibulatkan menjadi tetap 25% gitu ya. Nah, sehingga ini sesuai dengan ketentuan rumah berimbang ya. Angka ini sudah angka aman. Nah, oke lah, karena sudah aman, maka harga jual kita mengikuti skenario 2 seperti itu ya. Jadi harganya 115 ini adalah harga ini. 166 ya harga yang skenario 2 dan 460 harga skenario 2. Kita tambahkan keuntungan gitu ya. Keuntungan 10% ya, keuntungan 10% ya, jadi 10% dikalikan 115 kita tambahkan gitu ya menjadi 126 gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kemudian keuntungan ya kalau yang ini ya jadi 110 ya. Jadi 110 itu apa? Ini harga keuntungan dan pajak 10%-nya gitu ya. Jadi ini nanti ada pajak yang diberikan kepada pemerintah. Inilah harga jual masing-masing unit ya. Harga jual rumah kita adalah totalnya menjadi 139. Kita sudah dapat keuntungan 10% dan juga sudah membayar pajak PPN itu 10% gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, kalau Anda masih merasa wah ini harganya terlalu terpaut jauh ya antara rumah sedang dan rumah besar gitu ya monggo saja. Tapi ini kalau dilihat dari luas bangunannya juga terpaut jauh gitu ya. 2 kali lipatnya ya untuk luas bangunannya 2 kali lipat lebih, luas tanahnya nggak ada 2 kali lipat ya. Nah ini silakan kita mau pakai yang, nah ini kemudian kita hitung jumlah unitnya sehingga jumlah jumlah apa namanya jumlah rumahnya tadi bisa dihitung. Nah investasinya ini kok saya bisa 67 gitu ya, kayaknya keliru gitu ya. Nah, ini nanti investasi ini berapa? Mungkin ini investasi kita ambilkannya dari investasi ya. Sebentar ya. Investasi kita kan 70 sekian. Ya. Ya, ini adalah investasi kita 73. Nah, kemudian ada selisih 70, oh ada 75. Nah, ini kayaknya mungkin ada yang belum kehitung gitu ya. Idealnya ini selisih ini adalah keuntungan kita. Ya, jadi keuntungan dari jadi gini, ini adalah biaya yang sudah kita keluarkan gitu ya untuk ini biaya yang hasil penjualan rumah ya 281 itu biaya hasil penjualan rumah, sementara
73 itu adalah investasinya, gitu ya. Nah, ini ada 7 ini adalah sebetulnya mungkin pajak gitu ya. Ada pajak gitu ya dan keuntungan bukan pajak ya, pajak sudah kita hitung dan ini adalah keuntungan ya. Jadi ini adalah keuntungan kita. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita mau ngambil untung lebih banyak atau lebih sedikit itu tergantung skenario Anda. Jadi untung kita adalah 7,6 M gitu ya. Kalau kemudian ini 7,6 M atau 7,6 ya, 7,6 selama 6 tahun gitu ya. Berarti kalau per tahun itu kan kita bagi 6 ya. Jadi 1 tahun itu ada 1 miliar keuntungan ya. Itu Anda sudah apa namanya? Anda sudah menghitung ini ya, biaya gaji-gaji Anda sendiri itu sudah dihitung ya. Jadi lumayan lah ya. Jadi kalau Anda mau berbisnis, maka 1 tahun dapat keuntungan 1 M dengan biaya modalnya itu adalah 73 M gitu ya. Nah, ini nanti ya, sesudah ini nanti kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya modal itu tidak sebesar ini ya. Modal itu kita kasarnya itu kita bisa bagi 6 lah gitu ya. Jadi modalnya sebetulnya sekitar 1 M itu sudah 10 M itu nanti bisa mengenerate keuntungan sebulan 1 tahunnya itu 1 M, 1 M, 1 M dan totalnya sehingga menjadi sekian. Tidak 1 M ya, ada bagi hampir 1,5 ya, 1,5-nya dibagi 6 ya sekitar 1,3 M, 1,3 M gitu ya. Bismillah ya, mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran bagaimana kita bisa berbisnis ya, berbisnis real estate gitu ya. Ini kita belum berbicara tentang baru syariahnya itu baru kita tidak memperhitungkan bunga bank gitu ya. Satu, yang kedua syariahnya hanya dalam rangka menghitung jumlah penghuni rumah yang kemarin 5 orang itu orang tua, 2 orang, bapak, ibu, 2 anak, dan 1 kakek atau nenek, gitu ya. Nanti kedepannya kita akan menghitung lagi bagaimana desain kawasannya, dan juga akan kita hitung lagi bagaimana sistem cicilan harganya di dalam KPR. KPR itu kredit kepemilikan rumah. Gitu ya, kita sudah bisa menghitung investasi. Mudah-mudahan tambahan materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.